Sore kembali lagi bersama QT Capital. Seperti biasa yang akan membahas perdagangan IHSG hari ini. Tanggal berapa? Tanggal 5 Juli 2021. IHSG hari ini ditutup melemah sebesar 0,3% ke level 6005. Candlenya masih ditutup di atas MA20 di daily chart. Sama kemungkinan kan 6038 itu kan neckline dari HS ini, tapi belum ada candle yang ditutup di atas level tersebut, belum bisa dinyatakan break. Secara keseluruhan sih berarti bisa dibilang si IHSG ini sentimennya sideways selama belum break. Sorry, ini saya hapus dulu level-level yang gak penting ya. Selama belum break ya ini level 6133 ini sebenarnya. 6133 ini kalau misalnya Anda perhatikan itu adalah neckline, ya kan? Zona 6114 sampai 6133. Neckline dari mana? Dari ya gitu. Kalau kita zoom out kan, melihat time frame yang lebih besar, ini kemungkinan kan S lagi. Ini H. Nih yang SAS kecil ini bisa dibilang jadi right shoulders-nya. Kenapa saya marking SAS kecil ini? Ya soalnya buat menandakan mampu nggak si pasar IHSG ini lanjut ke 6133 ini yang merupakan neckline. Itu sih sebenarnya. Jadi intinya masih sideways sebelum break ke atas 6133. Oke, kita lanjut ke hasil explore. Ini saya ganti dulu template-nya pakai alligator. Pertama kita punya Arto. Oke, Arto hari ini kan ditutup 14.400. Kalau misalnya ada yang berniat untuk beli, boleh besok pas opening dibeli. Cut loss-nya itu di bawah 13.200. Untuk target resistennya kita bicara entar aja dulu, soalnya ini saham all time high juga. Tapi kalau misalnya ngelihat dari fraktal atau bisa dibilang resisten terdekat setelah dia break high 14.225 itu ada di 15 ribuan. Kalau misalnya break ke 15.000 ya ntar kita cari aja pakai extension kayak yang sebelum-sebelumnya. Lanjut ada Behat hari ini higher high higher low candlenya white marubozu. Oke. Resisten berikutnya ada di 735. Kalau yang sudah punya barang bisa update trailing stop, tapi nggak begitu gede sih. Palingan update-nya kan ke sini ke 685an satu tick. Jadi intinya kalau untuk saham Behat ini ya di hold aja dulu sampai ke 735. Kalau misalnya ada daily candle ditutup di atas 735 ya bisa dinyatakan itu merupakan konfirmasi break dari resisten sebelumnya di 14 Januari kemarin.
Yang ketiga ada TBIG. TBIG ini kita tunggu tutupan candle di atas 3430 hari ini. Belum ada konfirmasi beli sebenarnya. Tunggu aja daily candle di 3430. Kalau ada yang takut FOMO mungkin bisa pakai patokan hourly. Tapi sih to be honest, saya menyarankan pakai daily aja dulu, nggak apa-apa rada-rada telat juga. Habis TBIG ada TCPI, sahamnya Jumat kemarin kan Graveton Doji, hari ini bisa dibilang ya lower low lower high, tapi overall trennya masih uptrend. Secara harga ini masih berada di atas alligator gitu. Dan so far sih fraktal di area 8825 ini bisa Anda lihat, garis tipis ini masih bisa menahan harga. Tuh. Kemungkinan kalau misalnya emang dia koreksi, support terdekatnya itu ada di 875. Gitu. Maksud saya kalau misalnya dia break low fraktal di hourly atau break low dia fraktal daily. Gitu. Lanjut MTech hari ini bullish engulfing. Trennya masih bullish melihat dari indikatornya masih berada di bawah price. Kalau misalnya ada yang berniat untuk beli boleh. Strateginya untuk main saham MTech ini kita pasang cut loss di 2470 di low bullish engulfing hari ini. Targetnya I don't know, nggak apa-apa, itu ntar aja. Kan sebenarnya kita bisa pakai ya extension lagi untuk target terdekatnya. Coba kita project si extensionnya. Itu kemungkinan ada dua target di 28 sekian, 285 sekian, dan di dekat-dekat 3100. Mudah-mudahan masih lancar. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang berniat untuk beli boleh. Secara indikatornya masih menunjukkan bullish dan candle hari ini ditutup bagus, tanda-tanda reversal sebenarnya, yaitu bullish engulfing. Lanjut, setelah MTech ada IRA. IRA hari ini break fraktal 2120 seperti pembahasan kemarin. Apa belum ya? Oke, intinya intinya kita akan menunggu ada daily candle ditutup di atas fraktal 2120, dan hari ini ya ditutup di atas level tersebut. Hari ini ditutup di 2200. Boleh beli untuk besok kalau misalnya ada yang berniat, tapi keep in mind resikonya itu cukup dalam, cukup besar, yaitu cut loss di bawah 1790. Walaupun ini kelihatannya risk rewardnya itu hampir 50-50 kan, lebar antara 2120 dan 1790, dan begitu sebaliknya di 2620. Jadi intinya diatur size-nya untuk trading IRA ini. Lanjut, setelah IRA ada Matahari. Hari ini akhirnya ada candle yang ditutup di atas fraktal 2300. Bisa dibilang break. Untuk ini saya hapus lagi.
hapus. Oke, jadi si LPPF ini akhirnya ada daily candle yang ditutup di atas fraktal 2300. Untuk resisten berikutnya kemungkinan ada di sekitar 2900 tadi kalau nggak salah, 2920. Kalau di buletin di sekitaran 3000. Semoga masih lancar, trennya masih oke, masih bullish. Alligator masih di bawah price. Kalau misalnya sudah ada yang punya, di hold aja nggak apa-apa. Tinggal sebenarnya sih kita cari batas trailingnya. Mungkin kita bisa pakai lower fraktal di 15 menit. Yaitu cut lossnya di 2200. Kalau misalnya ada yang punya boleh update trailing stop di level tersebut. Lanjut, setelah LPPF ada Summer all time high kayaknya ya. Iya, all time high. Oke, masih bagus trennya. Hari ini ditutup di atas fraktal juga. Untuk resistennya ntar aja, nggak apa-apa, kita bahasnya. Kan beberapa hari yang lalu atau episode sebelumnya kan kita udah bicara kalau misalnya ini ada reversal candle kan di awal, di tanggal 29 kemarin. Terusnya ya it does rebound dan akhirnya break fraktal. Kalau misalnya udah ada yang punya dari kemarin-kemarin, melihat dari formasi candlenya, kayaknya untuk update trailing stop ntar aja dulu. Juga kalau misalnya kita breakdown ke time frame lebih kecil kan lower fraktalnya di 620 ya masih sama lah di sekitaran itu, antara 620 sampai 605. Kalau kita breakdown lagi takutnya kegocek aja gitu loh. Emang sih ada di sini lower fraktalnya di 690. Ngerinya ya ada bantingan terusnya kena batas cut lossnya gitu. Jadi intinya kalau misalnya udah ada yang punya di hold aja dulu. Kalau misalnya ada yang pengen nambah barang boleh. Untuk yang pengen open posisi baru ya diperhatiin aja. Kalau misalnya cut lossnya itu di sekitar 605an, ada resiko sekitar 100 perakan, 10% lebih. Mungkin bisa diatur size-nya untuk yang pengen buka posisi baru di saham SAME ini. Lanjut MPPA. Aduh, MPPA hari ini ditutup di atas alligator dan ditutup di atas fraktal 1100 ya. Kemarin juga hari Jumat kan ditutup di atas level tersebut. Kalau misalnya pengen main saham ini boleh dibeli. Mungkin bisa pasang cut loss-nya itu di rada jauh juga sih, di level 10-20. Kenapa? Soalnya ini ada price action bisa dibilang gitu. Neckline-nya sebenarnya ada di 1065an. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita lihat dari daily time frame nggak begitu terlambat. Bisa pasang cut loss di 1020. Untuk target terdekat itu ada di sekitar 1275. Untuk target selanjutnya ada di sekitar, kita hitung aja ya extensionnya,
ada di 1360 dan 1470. Fibo 127 dan Fibo 161, extension dari swing terakhir. Oke, ini saya biarin aja dulu. Mana tahu ada pembahasan di video selanjutnya. Oke. Lanjut MLPL. MLPL hari ini ditutup di atas buaya. Candlenya nggak bisa dibilang engulfing juga sih sebenarnya. Soalnya kan candle kemarin kan berada di luar body candle hari ini. Tapi yang saya suka tadi di jam-jam terakhir dia itu break fractal. Dan kalau misalnya ngelihat dari formasi si aligatornya kan juga udah teratur, yaitu yang atasnya lips, yang merah terusnya teeth, terusnya jaw. Itu ada price action juga. Ini saya marking lagi. Ini S, ini H, ini S. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk trading ya this kind of type price action itu ya sama, cut lossnya di left shoulders low, right shoulders low-nya itu ada di 665. Sebenarnya masih bisa dibeli juga untuk si MLPL ini. Lanjut Harda hari ini ARA lagi. Pembahasan kemarin kan ini ada engulfing, terusnya dia rebound dan terusnya dia all time high break hari ini. Kita marking lagi untuk resistance selanjutnya itu ada di sekitar 5.000-an. Ruang upside-nya masih lumayan bagus, masih jauh. Kalau misalnya udah ada yang punya barang kayaknya di hold aja dulu. Sama seperti yang di video sebelumnya, kalau biasanya kan kalau si saham ini arah, ada kemungkinan masih bisa kick ke atas, mungkin, nggak tahu. Tapi ya gitu, kita marking aja dulu. Untuk resisten selanjutnya itu ada di sekitaran 5.000-an untuk si Harda. Lanjut setelah Harda ada MDKA. Oke. Belum berhasil break neckline 2990 dari price action yang udah dibahas hari Jumat kemarin. Tunggu aja kalau misalnya emang break neckline atau bisa dibilang area fraktal daily chart di 2990 masih boleh dipantau. Habis itu ada friend hari ini engulfing, saya marking lagi. Kalau misalnya ada yang pengen beli boleh. Seperti biasa strateginya cut loss di bawah low engulfing candle hari ini, yaitu di 114. Ada 10 perak resiko sekitar kurang lebih 10%-an. Cukup lebar, bisa diatur size-nya kalau misalnya ada yang pengen open position besok. Lanjut AMRT lebih kayak indecisions ya candlenya. Banyak banget plusnya, plus. Kita breakdown ke time frame lebih kecil juga ya, belum ada price action yang bagus. Kayaknya wait and see aja dulu. Pembahasan kemarin kan lebih baik kalau nggak salah ya, mendingan tunggu break ke atas 1335. Ini saya marking lagi deh. Sorry.
Jadi intinya ya kalau dari formasi candle ya banyak banget indecisionsnya. Ini juga saya marking lagi, ini ada candle yang bisa disebut bearish engulfing gitu. Ya intinya uh, ada dua kemungkinan. Kita lihat kalau misalnya dia koreksi ke area Joe dari indikator alligator yaitu di level 1180. Kalau misalnya ada tanda-tanda reversal yaitu divergence lah, formasi candle lah, itu bisa kita pantau atau kita tunggu sampai break high 1335 gitu. Tapi untuk sekarang sih kayaknya kurang oke. Asa Asa rebound, ditutup di atas alligator. Sebenarnya ini saya jabarin lagi, ada price action lagi sebenarnya. Ini 2350 ini neckline nya S H S. Walaupun emang kayak shouldersnya nggak begitu bagus ya antara ini sama ini, tapi yang saya suka hari ini ya ditutup di atas apa namanya alligator. Walaupun belum formasi dari alligatornya ini belum berurutan. Seperti biasa kita kan mencarinya kalau misalnya udah bagus trennya itu kan lipsnya yang hijau ini di atas teeth, terusnya teethnya ini ya udah di atas jaw. Sekarang tinggal tunggu konfirmasi dari lipsnya. Ini udah kayak mau belok nabrak gitu kan. Ya mudah-mudahan aja besok masih bisa membuat higher high higher low dari formasi candlenya di daily chart. Habis itu ada tower. Tower hari ini break fraktal 1280. Kita zoom out dulu. Oke. Untuk memastikan. Kita pakai swing ini aja ya untuk menghitung extensionnya. Itu ada di 1320 resisten berikutnya dan 1360. Mudah-mudahan aja besok masih higher low dan mencapai level-level yang tadi sudah di mention. Friend W nggak usah, DGNS belum berhasil break fraktal di daily chart. Dipantau aja dulu, mungkin bisa tunggu satu candle lagi yaitu besok. Good masih higher low. Candlenya agak-agak mirip doji. Kalau misal kita breakdown ke time frame lebih kecil, kayaknya bisa dibilang belum ada tanda-tanda pelemahan dari trennya. Kecuali kalau misalnya dia break low ke atas 1865, yaitu merupakan area support atau area demand ya dari strukturnya ini, struktur yang kecil ini. Gak apa-apa, overall masih oke. Candle masih higher low. Sama indikator alligatornya masih berada di bawah harga. Di hold aja dulu. Apik kayaknya kita lewat aja dulu ya. Atau coba kita lihat. Oke, candlenya masih di atas lips sampai saat ini. Mantap ya, lipsnya itu masih bisa menahan harga, nggak ada yang ditutup di bawah lips ya. Ini ada sih, tapi ya mungkin cuman testing doang. Candle hari ini
bisa dibilang indecisions ya, model-model hammer sih. Tutupannya kalau ngelihat dari time frame hourly ditutup di atas indikator. uh, Lipstick sama Joe-nya udah tersusun rapi. Tapi lebih bagus kita tunggu si saham Apik ini ditutup di atas 830 aja, ya kan? Kalau kita perhatiin kan 830 ini neckline SHS kan. Oke, di marking lagi S head S. Jadi masih tunggu beberapa candle daily lagi ya untuk konfirmasi dia break high ke atas 830. Lanjut Prada. Hari ini hampir arah. Coba kita lihat extensionnya, ditutup di atas 261. Setelah 261 sebenarnya ada 361. Itu ada di level 6200-an untuk resisten selanjutnya. Mudah-mudahan masih bisa lancar, masih ada upside 1000 rupiah. Lumayan, 20%-an ya kurang lebih. Tech ARB setelah 2 hari yang lalu tes extension 127 di level 4350. Ada fraktal di 3590 tapi belum ada tanda-tanda rebound. Soalnya kayaknya untuk si saham ini kan pas opening udah langsung ARB. Dipantau aja dulu. Kalau misalnya dia bablas ke bawah 3590 which is itu fraktal, itu support berikutnya ada di level 2640. Lanjut PMMP. Indecision sih hari ini candlenya. Juga kalau nggak salah kan kemarin-kemarin udah marking ya, maksa tapi dari 15 menit udah berada di atas indikator, udah tersusun rapi juga. Gimana ya, kalau misalnya ada yang berniat untuk trading si saham PMMP ini, kayaknya tunggu break ya sama antara fraktal dan neckline kan dari sini. Gitu. Kapan ya saya marking ini ya, lupa juga. Dari kemarin kayaknya nggak masuk ke explore sih. Yaudah, intinya tunggu bisa pakai patokan hourly. Kalau misalnya ada candle hourly yang ditutup di atas fraktal di 422 mungkin bisa consider untuk masuk. Targetnya masih sama, bukan masih sama ya, targetnya di sekitaran 454 ya. Level psikologinya ada di 450. Setelah itu ada BKSW, kayaknya masih ini ya, masih cenderung sideways. Lewat aja dulu, wait and see. BRMDIA kayaknya masih sama, masih berada di dalam si alligator, masih cenderung sideways. Wait and see aja dulu. Oke, saya rasa sampai situ dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading plan esok hari. Dan tetap jaga kesehatan. Si COVID kayaknya makin parah. Kalau bisa
tetap di dalam rumah kalau misalnya nggak ada keperluan. Oke, kayaknya sampai situ dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.